duit kagak ada juga kan, masih ada dana haji, simpanan haji, tabungan haji ada, celengan masjid juga ada, kecelek-kecelek. Jangan begitu segampang itu dong. Semuanya pembiayaannya harus dirancang dengan benar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sambil tiduran, sambil merem, sambil pakai colokan kuping, saya dengerin itu ya, ILC ya, itu tentang ibu kota baru itu loh. Di situ sumbernya ada Adrianov ACH, ada dari Walhi Ibu Safitri, dari Walhi Kalimantan Timur Ibu Yohana Tiko itu ya, terus dari ada Ridwan Saidi yang masih mengesankan meski usianya 80 tahun lebih ya. Terus ada siapa yang ketua panja itu yang ngetok palu sahnya RUU menjadi apa itu undang-undang pemindahan ibu kota negara Nusantara, itu ada siapa lagi. Saya mau mereaksi itu ya. Saya melihat pandangan saya pertama dengan pandangan ini ya, tadinya saya terkagum ya dengan ucapan dari Adrianov ACH yang pernah jadi kepala Bappenas di zaman Jokowi periode pertama, kemudian terus dia diganti itu. Dia bilang itu pembangunan ibu kota baru itu memang strategis dan layak, dan karena jangka panjang sampai 2045 nanti bisa diambil dananya dari perhubungan sekian miliar. Kayaknya di dalam perspektif dia itu membangun ibu kota baru yang membutuhkan biaya banyak itu enak gitu loh ya, tapi tanpa dia kehilangan perspektif tentang hak asasi manusia atau hak-hak dari masyarakat di Kalimantan Timur yang dirugikan, dan itu akhirnya dibantah ya oleh Yohana Tiko ya. Ada sekian ribu yang dia orang asli dari Kalimantan Timur itu, dan dia kelihatannya dua orang itu, yaitu Direktur Eksekutif Walhi Pusat Safitri sama siapa, sama yang Yohana Tiko yang Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur. Itu memang dia karena info itu ngerti nggak info terlibat basah kuyup dengan persoalan-persoalan akar rumput, persoalan masyarakat nelayan, masyarakat adat di situ yang akan menjadi korban dari pembangunan ibu kota negara baru Nusantara itu. Dia posisinya membela rakyat itu ya. Sementara si Adrianov ACH dia posisinya sebagai orang yang birokrat yang otoriter, kelihatannya begitu. Kalau dikasih kekuasaan sebagai presiden, hujan rek. Dia kelihatannya akan mengesampingkan hak-hak manusia lemah yang secara struktural itu dilemahkan. Dia akan semakin lemahkan dan nggak peduli, yang penting dia punya visi besar, pikiran besar, ide besar, dan harus dilaksanakan, kira-kira gitu. Dan dia memang berdiri di puncak kekuasaan sebagai seorang intelektual, kira-kira gitu. Dan orang-orang kencang bener motor, orang-orang seperti Adrianov Caniko ini sebenarnya sangat berbahaya kalau dikasih kekuasaan ya, karena dia akan mudah menggusur orang lain untuk kepentingan rencana-rencana pengembangan kota wilayah yang dia inginkan ya. Jadi pembangunan sekedar untuk pembangunan, bukan pembangunan yang berkelanjutan untuk masyarakat gitu ya. Jadi kelihatannya betul ketika Ridwan Saidi itu mengatakan dari seluruh diskusi di ruangan itu, ILC maksudnya, ILC di Kri Ilyas, argumentasi yang paling lemah justru dari Adrianov Candiaku. Dan saya setuju dengan Babe ini. Ya Masya Allah, hidup memang tidak seperti yang kita inginkan ya, hidup tidak seperti yang kita rencanakan ya, hidup seperti yang kita jalani saja. Kalau yang Doni yang ketua panja itu yang mengetok palu sahnya UNUU sampai menjadi undang-undang dalam waktu pembahasan hanya 16 jam sampai di tengah malam buta hari Selasa 18 Januari 2022 itu, kelihatannya dia sih secara teori dia bukan seorang intelektual ya, dia seorang aktivis politik ya. Bagaimana memenangkan sebuah ide-ide didukung oleh partai besar di parlemen. Tetapi saya kira perspektifnya jauh lebih kaya orang dibanding Adrianov
Caniago tentu lebih kaya Adrianov Caniago, tetapi Adrianov Caniago memiliki gagasan besar dan wawasan luas, tetapi menghilangkan aspek kemanusiaan, dan itu dilengkapi oleh orang-orang yang bergerak untuk membela umat dan bangsa pada tingkat akar rumput, yaitu orang-orang dari Walhi, yaitu yang membela lingkungan hidup manusia, membela lingkungan hidup hewan dan lain-lain, ya, dari kerakusan, ya, para kapitalis dan oligarki yang akan menggerus semua hak-hak masyarakat sipil, hak-hak rakyat bawah yang nggak ada yang membela. Dan di situ poin dari diskusi di ELC semalam, ya. Nah, yang terakhir tentu menjadi bintang adalah, ya, bukan Faisal Basri, ya. Faisal Basri sebagai pendukung Jokowi, dan dia tetap kritis sebagai intelektual yang merdeka, ya, mempersoalkan persoalan ekonomi dan anggaran dan lain-lain. Tetapi Ridwan Saidi kali ini bisa semacam dia seorang resi, ya, berdiri di puncak dan memberikan satu pandangan yang luas bahwa kita itu bukanlah memindahkan kota untuk memotong arus urbanisasi sebagaimana yang diduga oleh siapa itu, oleh Adrianov. Justru nanti orang-orang yang di Kaltim, di ibu kota baru itu, justru dia pulang kampung, ya, ke Jakarta. Jadi Jakarta itu tetap sebuah daya tarik, ya, nggak bisa diselesaikan dengan hanya memindahkan ibu kota sehingga sehingga kebiasaan migrasi atau urbanisasi itu bisa dipotong. Itu nggak sesederhana itu, begitu. Jadi terus soal anggaran itu juga dia membandingkan, ya, cara mengelola anggaran dibanding seorang Wijoyo Niti Sastro, seorang ekonom bagian dari mafia Berkeley di zaman, atau arsitek pembangunan di zaman Orde Baru, kan dikuasai oleh lulusan ekonom lulusan dari Universitas Berkeley di Amerika, sehingga mereka disebut mafia Berkeley. Itu masih tim ekonom yang terbaik di masa pemerintahan Orde Baru Pak Harto, menurut Ridwan Saidi, yang memang dulu dialah orang yang selalu berada di halaman depan koran Kompas untuk memasarkan gagasannya sebagai anggota DPR pusat, ya. Ridwan Saidi memang sangat sangat kaya pengalaman, luas bacaannya, dan saya beberapa kali ketemu, ya, dengan Ridwan Saidi. Pernah ke rumahnya di Bintaro 2 kali saya, dan dia pernah juga main ke Dewan Dakwah, ngobrol di sana, bisa ngobrol sampai 5 jam dia. dulu zaman saya waktu masih muda, ya. Ridwan Saidi memang satu-satunya intelektual yang tua yang masih merdeka dan memiliki bacaan luas di samping Emil Salim, ya. Dan dulu waktu saya mahasiswa, Ridwan Saidi pernah datang ke diskusi tempat saya di asrama Aula Insan Cita, Himpunan Mahasiswa Islam di Ciputat, dan satu-satunya ucapan yang terkenal waktu diskusi, kata Ridwan Saidi dulu tahun 80-an, mungkin 87 atau 85, dia memberikan diskusi di asrama tempat saya 2 tahun tinggal di asrama Aula Insan. Dia bilang, kalau kita, ini ucapan Ridwan Saidi, ya, yang saya pakai untuk memandu saya untuk bergerak di dalam masyarakat, kalau kita berada di pinggir sejarah dan tidak terlibat atau ikut dalam proses-proses sosial politik, maka kita tidak dapat apa-apa. Jadi sebaiknya anak muda, kata Ridwan Saidi waktu itu, hendaknya anak muda itu ikut dalam proses-proses, ya, sosial politik, sehingga dia memiliki peran. Tapi kalau hanya berdiri di pinggir proses yang terjadi di tengah bangsanya dan menjadi penonton, menjadi pengamat, dan tidak ikut dalam proses-proses itu, maka orang yang menonton di pinggir sejarah tidak dapat apa-apa. Dan itulah yang dilakukan oleh Ridwan Saidi sampai usia senjanya, masih memberikan pikiran-pikiran terbaiknya. Dia masih terus berproses, ya, bergulat dalam persoalan-persoalan pemindahan ibu kota yang sangat kontroversial, ya.
dan dia memberikan perspektif yang bagus di ILC tadi, dan tampaknya semua generasi muda di bawah dia, baik dari akademisi seperti ekonom senior Faisal Basri atau Adrianov Chaniaku, atau dari lingkungan hidup dari Walhi seperti Safitri dan Yohana, dari aktivis politik Golkar dan yang lain-lain, tampaknya begitu hikmat, begitu terpesona ya oleh kebijakan seorang Ridwan Saidi dan refleksi pikiran-pikiran intelektual dari Ridwan Saidi yang elaboratif, itu masih bisa menyentuh relung-relung jiwa penonton di ILC Indonesia Lions Club. Luar biasa. Saya di Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo, bertertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.